Tribuners, bertemu lagi dengan saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Hari ini saya berada di Makassar, tempat pelaksanaan APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Makassar. Saya beruntung hari ini berkesempatan ngobrol dengan salah satu peserta APEKSI. Ini datang dari Pontianak nih, dari Bapak Wali Kota Pontianak. Beliau adalah Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono MMMT. Selamat sore. Selamat sore. Pak Rusdi. Saya manggilnya Pak Edi atau Pak Rusdi nih? Mbak Edi aja. Pak Edi, selamat datang di Makassar, Pak Edi. Iya, Bang Erwin. Terima kasih. Gimana Pak suasana kotanya? Suasana kota khas kota bandar ya, kota pantai, ciri khas ini. Apalagi kita selama beberapa hari berada di kawasan Pantai Losari, di mana di sini pusat penyelenggaraan APEKSI, hasil reklamasi yang tentunya kualitas infrastrukturnya sangat baik dan lingkungannya juga baik, sedang dalam penataan juga. Iya. Keren ya Pak ya. Jadi Bapak terkesan dengan reklamasi di Iya. Makassar. Makanan Pak, udah nyobain apa aja? Kalau makanan memang teksnya Makassar makan enak, itu pas. Ya, semua makanan sudah saya coba, termasuk warung kopinya. Oh iya, itu wajib tuh. Yang saya selalu cari itu. Sama ikan bakar ya Pak Ikan ya, bakar pasti ya, ya. betul. Jadi Tribuners, baru saja tadi di APEKSI ada peristiwa yang kayaknya langka nih. Ada 3 bakal capres yang hadir dalam hari yang sama, meskipun waktunya tidak bareng ya, tapi berurutan. Betul. Tadi ada Pak Ganjar Pranowo, kemudian ada Pak Anies Baswedan, dan yang terakhir tadi Pak Prabowo. Ketiganya tadi memberikan paparan. Betul. Pak Edi tadi ikut ya Pak ya? Ikut. Ya. Gimana Pak tanggapannya dari 3 bakal calon tuh Pak? Ya, pertama memang ini Rakernas APEKSI yang spesial ya. Di saat terakhir masa jabatan hampir seluruh wali kota se-Indonesia dipusatkan di kota Makassar dan dihadirkan oleh ketua APEKSI 3 calon presiden, Pak Ganjar Pranowo, Pak Anies Baswedan, dan Pak Prabowo Subianto. Ini sangat luar biasa. Jadi sehingga momentum ya, Pak, ya? APEKSI ini bisa menghadirkan 3 capres ini, yang mana ini sangat berkepentingan dengan kota di Indonesia. Ya. Oleh sebab itu tadi benar-benar hidup suasananya, benar-benar menyentuh dan mendapatkan informasi-informasi yang benar-benar langsung dari 3 capres ini. Ya, sangat luar biasa. Iya. Yang pasti itu tadi ya Pak ya, langka ya. Langka, karena ya. ini mereka datang dari Jakarta, semuanya datang ke sini sebagai penghargaan di APEKSI ya Pak ya. Iya, Kalau betul. Bapak melihat dari 3 calon ini tadi masing-masing bagaimana Pak daya tariknya? Semuanya punya keunggulan, terutama kalau saya lihat Pak Ganjar dan Pak Anies itu kan birokrat ya. Jadi Pak Ganjar masih gubernur, jadi lebih ke arah teknis, tata kelola pemerintahan, terus bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan yang mikro. Kalau Pak Prabowo ini lebih karena Menhan, menteri, jadi lebih ke arah makro. Walaupun detailnya beliau lebih juga mengetahui dasarnya, tapi dia bawa dari makronya. Jadi saya melihat dari ketiga ini sangat luar biasa dan benar-benar pemimpin pilihan yang patut memang 3 ini bisa dijadikan calon presiden yang akan ke depan. Iya, yang pasti tadi saya lihat semua peserta juga antusias ya Pak ya, melihat ada 3 sosok ini hadir di acara APEKSI kali ini. Iya. Baik Pak Edi, ini kan tadi kita udah bicara APEKSI ya. Kemudian Bapak ini datang kan dari Pontianak ya Pak ya. Pontianak ini kita dengar juga sekarang menjadi kota yang keren ya, salah satu barometer untuk kota-kota lain di Indonesia. Kita dengar nih Pak, Pontianak ini akan mengembangkan kota sport city. Itu gimana Pak artinya Pak? Jadi Pontianak punya wilayahnya tidak luas, ya. Ibu kota provinsi di provinsi yang luas. Ya.
ya 1,5 kali Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, kali Provinsi Kalimantan Barat. 1,5 kali Pulau Jawa. Iya, Provinsi Kalimantan Barat. Ada 14 kota kabupaten. Nah, sebagai pusat pemerintahan, ya dengan pusat perekonomian sebagai kota jasa dan perdagangan, kita akhirnya harus menjadikan kota ini pertama yang bisa kota yang layak, yang bisa membahagiakan masyarakatnya dan tentu mensejahterakan baik masyarakat lokal ya warga maupun sekitar dan pendatang. Nah, dengan konsep kota yang infrastruktur yang representatif sesuai dengan visi misi, kan kita di garis khatulistiwa di belah Sungai Kapuas, jadi punya kekhasan. Tentu ini kita gali potensi ini untuk kita tingkatkan kemampuannya menjadi kota yang bisa berdaya saing. Nah, salah satunya dengan melengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Ya, kita usahakan dengan trotoar yang lebar, terkoneksi, terus ruang terbuka hijau sebanyak-banyaknya ya, yang tidak ada lahan-lahan kosong, yang dirangkai dengan fungsi ya, yang juga bisa untuk sarana olahraga, walaupun lebih ke arah rekreasi. Kita mungkin ada juga membangun sarana olahraga yang berskala olimpik atau berskala standar. Tapi yang skala rekreasi ini kita juga lengkapi di semua ruang publik ya. Termasuk di sarana prasarana pendidikan, kesehatan maupun di perkantoran. Nah, sehingga harapan kita masyarakat kabupaten selalu bergerak ya. Bergerak sepanjang waktu, terutama bergerak ini di suasana kota yang humanis kan, jadi sehat gitu. Makanya kita sebut Sport City ini salah satunya itu. Yang kedua, kita memperbanyak event ya, dengan melibatkan komunitas masyarakat olahraga, event apapun, baik yang skala tingkat paling rendah ya sampai yang tingkat internasional. Nah, ini menjadikan Sport City itu menjadi budaya masyarakat untuk selalu berolahraga. Nah, ini yang akan kita wujudkan. Jadi tadi yang digarisbawahi adalah bagaimana Pemkot menciptakan suasana kota itu layak dan mendukung untuk orang hidup sehat dan berolahraga. Sudah sejauh mana Pak sekarang pencapaiannya? Kalau sekarang ya kita lihat sudah ada beberapa ruas jalan atau beberapa lokasi yang sudah kita wujudkan. Jadi ini sudah berjalan dengan terus menarasikan kepada warga masyarakat, sehingga masyarakat sudah otomatis tuh bagaimana bangun tidur olahraga misalnya gitu. Terus sarana-prasarana yang ada dimanfaatkan untuk olahraga. Ya, mulai dari yang sederhana jalan kaki mungkin dengan sepeda ataupun dengan sarana yang ada, sehingga ruang publik yang tersedia ini kita lengkapi dengan sarana track jogging, kita lengkapi dengan sarana-prasarana alat gym yang sederhana, dengan sampai ada alat gym juga. Iya, alat gym sederhana yang di taman-taman, termasuk lapangan-lapangan mini, misalnya mini soccer, ada basket, ada skate park dan lain sebagainya. Iya, dan itu free Pak, bisa dipakai warga. Bebas ya. Ya keren ya Tribuners. Karena beliau ini Pak Edi backgroundnya memang arsitek ya, jadi kayaknya beliau senang sekali nata kota, dan tadi filosofinya adalah bagaimana mengajak warga Pontianak ini biar rajin olahraga. Makanya Tribuners kalau pengen sehat pindah aja ke Pontianak gitu Pak ya. Tapi Pak, di balik itu rencana-rencana itu memang kita lihat ada kendala-kendala ya. Tentu saja itu tidak lepas dari semua kota di Indonesia. Betul. Ya. Sepertinya sama juga masalah sampah ya Pak. Iya. Di Pontianak gimana Pak masalah sampah? Ya, kita memang sedang berjuang melawan sampah, terutama merubah mindset masyarakat yang ada di sekitar pinggiran sungai, terutama yang tinggal di sekitar Sungai Kapuas. Kita produk sampah kita satu hari rata-rata hampir 400 ton ya. Nah, ini yang terus 400 ton. Ya, 400 ton. Ini yang terus kita upayakan untuk pengolahan sampah ini terpilah dan bisa selesai di setiap kecamatan. Bahkan di kelurahan. Sehingga sampah yang kita bawa ke tempat pengolahan akhir ini berkurang ya. Minimal ya tahun ini minimal 30% berkurang. Jadi kita punya target di target tahun ini 30%. Dari total 400 ton itu. Sehingga upaya kita adalah dengan mengurangi sampah di TPA, tapi ini sampah yang nantinya menjadi produktif, misalnya menjadi composting
gas metan maupun jadi produk-produk yang masih bisa dimanfaatkan. Nah tentu mengajak warga ini tidak hanya pemerintah hanya membuat program, tetapi juga bagaimana kita mengajak bersama-sama untuk melibatkan semua stakeholder yang ada untuk menangani masalah sampah. Sehingga pertama adalah memperbaiki infrastruktur yang ada sehingga tidak terkesan kumuh. Kalau ini bersih, masyarakat juga mungkin akan segan untuk sembarangan membuang sampah. Iya. Memang yang susah itu mengubah budaya ya Pak. Kadang-kadang pemerintah udah menyiapkan sarana infrastruktur, tapi kalau budaya ini sendiri nggak diubah, ya susah juga. Betul. Nah itu upaya-upaya itu yang dilakukan pemerintah apa Pak? Pertama kan sosialisasi. Kedua kita penerapan melakukan gerakan represif ya, dengan menerapkan Perda Tibum tentang membuang sampah sembarangan. Jadi ada beberapa contoh masyarakat yang sembarangan membuang, ya kita tipiring. Ya, itu kita sampaikan kepada warga sehingga ada efek jerak. Nah, kita harus terus menerus. Karena masalah ini tidak bisa sebagai ibu kota provinsi kan tidak hanya warga kota yang menetap, tapi juga banyak pendatang. Nah, pendatang dari daerah terutama yang tentu juga mereka akan teredukasi dengan sendirinya kalau melihat kotanya bersih gitu. Ya, jadi Tribuners, tidak hanya Pontianak ya, saya kira sampah ini menjadi masalah hampir semua kota-kota besar di Indonesia. Yang pasti semua punya program, cuman kuncinya memang di perilaku warga juga ya Pak ya, salah satu kuncinya. Kemudian Pontianak ini kita juga kenal banyak potensi wisata Pak di Pontianak. Sejauh ini untuk Pemkot seperti apa Pak potensi wisata ini dikembangkan? Kalau dilihat dari potensi geografis kota Pontianak kan cuma hanya di belah sungai. Jadi kita hanya mengandalkan sungai sebagai kawasan yang bisa dioptimalkan perannya. Nah, selain fungsi tadi sebagai sumber air PDAM, terus transportasi sungai maksudnya, kita juga manfaatkan sebagai view yang indah untuk kita tata menjadi kawasan yang nyaman, yang bisa dinikmati oleh masyarakat selain spot di sungai itu sendiri. Nah, tentu kita meningkatkan infrastrukturnya dengan membangun promenade, waterfront, promenade. Ya. Pelataran atau plaza dengan bentuk yang humanis ya, dengan taman-taman. Terus kita juga mengajak masyarakat untuk kan di pinggiran sungai itu ada pelabuhan, ada pusat perdagangan, ada pemukiman misalnya. Ada juga ruang terbuka hijau dengan sarana prasarana pendukungnya. Ini dengan ciri-ciri tertentu yang kita tonjolkan, kita optimalkan, tapi tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada. Nah itu Pak penting. Pak. Kita ingin menjadikan waterfront Pontianaknya mempunyai ciri khas Pontianak gitu. Nah ini yang sudah kita bangun, ya ada sepanjang kurang lebih 4 km totalnya. Terus bangunan-bangunan di sekitarnya juga akan kita restorasi, akan kita rehab, terus kita baguskan supaya kalau siang itu bagus, teduh, indah lah gitu. Kalau malam juga penuh cahaya lampu. Nah, sehingga nantinya itu akan membangun titik-titik pusat-pusat perekonomian sekitar seperti kuliner dan sarana yang lain. Kalau sejauh ini Pak yang sudah berjalan itu wisatawan-wisatawan yang datang ke sana itu memang kebanyakan dari mana Pak? Ya, selain dari daerah-daerah sekitar ya, juga dari negara tetangga. Malaysia. Banyak Pak orang Malaysia yang ke sana? Lumayan, ya lumayan karena kita sudah ada border itu yang resmi ada 4 ya. Sehingga dari Sarawak sangat mudah dan transportasi darat sementara ini sangat mudah sehingga banyak mereka yang juga berlibur ke Kota Pontianak. Rata-rata kalau orang Malaysia ke Pontianak itu yang dicari apa sih Pak? Ya, atau oleh-oleh, belanja, kuliner. Kuliner ya. Itu yang pokoknya. Kita tingkatkan juga kualitas kuliner. Kan Pontianak ini terkenal juga sekarang ini pusat kuliner karena penduduknya bervarian, jadi jenis makanannya multi-etnis juga, ya multi-etnis sehingga jenis masakannya juga banyak bervariasi gitu.
tambah warung kopinya yang yang sangat banyak. Bersama kafe-kafe ini juga menghidupkan kota sekarang ini. Makanan apa yang paling kalau orang datang ke Pontianak makannya ini? Gitu. Ya, kalau di sana itu jenisnya. Kalau makanan berat tuh ada seafood, ya, terus ada bubur ikan, ada sate kuah, ada mie tiao, misalnya terkenal itu. Mie tiao itu masakan Tionghoa sebenarnya, tapi banyak warga Melayu juga yang membuatnya. Dan masih banyak jenis makanan lain selain makanan menu khas Melayu, nasi kebuli dan lontong sayurnya. Lontong sayur, nah itu yang enak tuh lontong sayur. Gitu. Jadi Tribuners kalau mau makan enak gitu, terus syukur-syukur nanti bisa ketemu orang-orang Malaysia ya ke Pontianak. Belum lagi tadi yang area sungai ditata itu bangunan-bangunan lama, Pak? Bangunan-bangunan lama ya. Peninggalan Belanda atau? Ada yang dibangun sebelum, kan ada juga di situ kerajaan, ada kesultanan, ada Masjid Jami itu juga tahun 1771. 1771 masih ada bangunannya? Masih ada. Nah, sementara yang tahun 1900-an itu memang sudah tidak begitu banyak ya. Tapi di daerah perdagangan kota lama itu masih ada. Oh, itu nanti rencananya direstorasi sesuai bentuk aslinya ya? Iya, kita usahakan seperti kondisi aslinya sekarang itu. Kalau fungsinya ya terserah pemiliknya. Itu modelnya gimana? Apakah pemiliknya nanti dapat insentif atau? Pertama kita mengajak pemiliknya yang merestorasi sendiri atau merehab sendiri. Yang kedua kita memberikan insentif. Jadi biar tetap terjaga ya. Betul. Itu ya. Menarik ya Tribuners, karena pasti di kota-kota lain juga ada sih bangunan-bangunan tua. Peninggalan, bahkan ini peninggalan sebelum Belanda lagi malah. Yang sebenarnya bisa jadi potensi wisata. Di Semarang ada Pak namanya Kompleks Kota Lama, itu Kota juga Lama. Mirip-mirip seperti itu dan sekarang ramai juga. Itu tadi ya potensi wisata di Pontianak. Tapi Pak, kalau kita bicara aspek pembangunan nih, ini pendidikannya juga penting Pak. Betul. Pendidikan ya kan? Nah ini program-program yang terkait pendidikan, karena semua program tadi kalau ini nggak kuat juga sayang Pak. Itu gimana Pak di Pontianak? Ya. Itu sudah menjadi skala prioritas pendidikan selain infrastruktur ya. Pendidikan dan kesehatan, karena kita ingin membangun warga Pontianak yang sehat dan kuat. Mulai dari kita pengurangan angka stunting, bahkan kita inginnya di bawah 10%. Kita mulai mengintervensi mulai dari ibu hamil sampai anak balita. Terus kita menyiapkan sarana prasarana pendidikan yang pasti itu menjadi skala prioritas untuk level tingkatan TK atau PAUD, SD dan SMP. Dan SMA juga yang kita koordinasikan dengan provinsi. Jadi Tribuners, kita memang sengaja menghadirkan sosok-sosok wali kota yang inspiratif ya. Mumpung ini semuanya ngumpul di Makassar, agar saling bertukar program. Jadi nanti kota-kota lain juga lihat, wah Pontianak punya itu gitu. Nanti ada kota lagi Jayapura punya ini gitu. Jadi memang tujuannya kita ingin memperkenalkan kota-kota di Indonesia ini agar saling melihat program-program yang bagus untuk ditiru. Tentu saja hampir semua daerah tuh punya prioritas soal infrastruktur ya Pak ya. Kalau di Pontianak itu kita kenal ada proyek yang bagus itu jembatan Garuda Pak. Itu juga sudah menasional juga. Dan katanya akan dibangun investor dan mungkin ini jadi ikon nanti ya di Pontianak. Itu sampai sejauh mana Pak perkembangannya sekarang? Jadi begini, Pontianak karena tadinya di sebelah Sungai Kapuas, harus ada akses penghubung yang lebih antar sisi. Antar barat utara misalnya, antar sungai. Sekarang kan yang ada baru satu, jembatan Kapuas 1, yang sekarang sedang dibangun duplikasinya. Nah, karena ada satu jembatan ya, sehingga ini menyebabkan ada bottleneck, kemacetan yang sering terjadi di kawasan tersebut, terpusat di situ. Nah, jadi kita harus percepat pembangunan satu lagi jembatan penghubung supaya semua luas Pontianak ini terkoneksi, terkoneksi seperti jejaring
sejaring laba-laba gitu. Jadi semuanya terkoneksi dan ini salah satu upaya untuk mengatasi masalah kepadatan dan kemacetan lalu lintas. Juga menghubungkan jarak, mempercepat jarak dari utara ke barat. Ya, dengan jembatan ini karena keterbatasan APBD kita coba menggandeng investor dengan sistem KBBU. Gimana tuh Pak sistemnya? KBBU itu kerjasama antara badan usaha dan antar pemerintah dan badan usaha. Ini yang sedang kita proses. Iya, iya. Teknologinya kita harapkan menggunakan teknologi yang terbaik ya, dengan kabel stay dan sistem operasiannya yang modern, sehingga nanti ini kalau terwujud bisa menjadi salah satu jembatan terbaik di Indonesia dan menjadi landmark baru Kota Pontianak. Berarti diadu nih sama jembatan-jembatan yang lain. Oh iya. Apa yang membuat terbaik? Kan ada jembatan Suramadu, ada jembatan yang lain-lain. Yang pertama teknologinya. Karena ini melibatkan dari China, dari Jerman, termasuk untuk power plant-nya itu menggunakan arus sungai. Oh, nanti dia bisa terbuka atau gimana modelnya? Enggak. Arus sungai dimanfaatkan untuk menjadi sumber energi. Oh, iya. Jadinya hidro. Oh, itu teknologi dari China sama Jerman. Iya, Jerman. Ini yang saya lihat untuk menyuplai pencahayaan dengan arus sungai. Oke, jadi arus sungainya diubah jadi energi yang nanti akan menjadikan cahaya. Sumber energi untuk jadi penasaran nih kapan kira-kira jadinya. Betul. Kapan Pak targetnya jadi itu? Kalau targetnya kita sedang usahakan secepatnya karena ini kita harus memproses persetujuan dari pemerintah pusat karena nanti kan ini kan berbayar. Oh, jadi kayak jalan tol? Iya. Yang lewat bayar? Iya. Karena investor tadi ya. Oke. Mungkin menarik juga nih ya, ada jembatan yang memanfaatkan teknologi arus sungai untuk cahaya, kemudian mirip jalan tol. Panjangnya berapa kira-kira? Panjangnya 700 meter. 700 meter. Nah, itu nanti ada di Pontianak. Mudah-mudahan segera terwujud, Pak. Amin. Jadi ada tontonan jembatan yang katanya ini terbaik se-Indonesia. Salah satu terbaik di Salah satu terbaik ya. Selain jembatan itu apa Pak prioritas infrastruktur sekarang di sana? Yang lainnya kita hanya meningkatkan kualitas jalan dan kawasan-kawasan kumuh perkotaan. Waterfront itu kita akan tingkatkan terus menjadi salah satu kawasan unggulan Kota Pontianak. Iya. Dan sekarang masih berjalan terus. Masih berjalan. Ya. Bapak ini periode pertama ya. Maju lagi Pak nanti Pak. Selesaikan dulu yang pertama. Periodenya sampai sampai Desember 2024. 2023. 23 ya. Ya. Oke, jadi selesaikan dulu yang pertama nanti ke depan pikir lagi ya Pak ya. Lagi. Jadi Tribuners menarik ya. Tadi terima kasih Pak sudah berbagi ya informasi dari Pontianak. Jadi di Pontianak juga ada Tribun Pontianak Pak. Ada. Kita memang berjejaring di seluruh Indonesia dan kita ingin menampilkan kearifan lokal agar hal-hal positif di Indonesia ini bisa saling tersampaikan informasinya Pak. Jadi nanti informasi di Pontianak bisa sampai di rekan-rekan kita di Papua, di Jawa dan lain-lain. Betul. Sebelum kita tutup Pak, mungkin ada pesan-pesan Pak buat Tribuners yang di Pontianak maupun di seluruh Indonesia. Ya, untuk Tribuners Indonesia dan khususnya Pontianak, acara ini sangat oke. Sangat oke. Kita bisa mendapatkan informasi-informasi tentang apapun ya, masalah apapun yang diangkat oleh podcastnya Tribun. Sukses selalu. Terima kasih Pak Edi. Tribuners, itu tadi kita sudah menyimak obrolan kita bersama Wali Kota Pontianak, Bapak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono MMMT. Beliau sudah sharing ke kita apa sih yang sedang dikerjakan di Pontianak sekarang, rencana-rencana ke depan dan cita-cita yang ingin diwujudkan. Semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi Tribuners semua.
Saya mohon diri dari venue Apexi di Makassar. Sampai ketemu di program-program berikutnya dengan narasumber yang kompeten. Terima kasih. Saya pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian, mohon diri. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.